Pernah nonton film pertama The Old Guard dan ngerasa, wah ini bakal jadi franchise keren. Nah gimana kalau gue bilang sequelnya yang udah ditunggu-tunggu selama 5 tahun malah berakhir kayak makan mie instan tanpa bumbu? Yup, The Old Guard 2 akhirnya tayang dan reaksinya lebih dingin dari Immortalnya sendiri. Kenapa bisa gitu? Mari kita bahas secara santai tapi tajam. Dirilis tanggal 2 Juli 2025 di Netflix, The Old Guard 2 kembali menghadirkan Charlize Theron sebagai Andy, sang pemimpin para prajurit abadi. Buat lo yang ngikutin film pertamanya, tentu ingat betapa fresh dan serunya konsep tentang manusia abadi yang hidup ribuan tahun dan nyaris gak bisa mati. Tapi kali ini, nuansanya agak beda. Meski tetap membawa elemen aksi dan drama supernatural yang sama, sayangnya eksekusi di film kedua ini justru jadi titik lemah utamanya. Gua tahu ini bukan hal yang asing buat sequel film karena ekspektasi memang selalu naik. Tapi The Old Guard 2 seakan berat sendiri sama cerita yang pengen dia angkat. Tapi jangan salah, performanya Charlize Theron tetap solid, karisma, emosi, dan karakternya masih bisa jadi alasan kuat buat lu bertahan nonton sampai akhir. Begitu juga dengan chemistry antar anggota tim, meski nggak sebanyak film pertama, tetap terasa punya jejak yang familiar. Bahkan, beberapa momen aksi masih cukup menghibur kalau lu cuma butuh tontonan buat bersantai. Tapi apakah itu cukup buat menyelamatkan semuanya? Sayangnya, masalah utama The Old Guard 2 bukan di aktornya, tapi di arah ceritanya. Plotnya kompleks, tapi bukan karena kaya, melainkan karena berantakan. Bayangin lu baca mitologi panjang yang belum matang, tapi udah dilempar ke layar dengan harapan penonton langsung nyambung. Ada banyak ide bagus tentang kekekalan, loyalitas, bahkan dilema hidup abadi, tapi semuanya disampaikan setengah hati. Banyak yang pengira film ini bakal menjawab misteri dari film pertama. Nyatanya, yang ada justru makin banyak pertanyaan yang dilempar, dan nggak satu pun dikasih konklusi yang mantap. Dan endingnya, gua nggak bakal spoiler, tapi cukup bilang, banyak penonton yang ngerasa ditinggalin di tengah jalan. Di Rotten Tomatoes, film ini cuma dapat 24% dari 95 ulasan. Metacritic kasih skor 44 dari 100. Komentarnya tajam. Lore-nya ngebosenin, eksekusinya lesu, dan franchise-nya udah terasa basi. Bahkan The Guardian sampai nyindir. Kayak Empire Strikes Back, tapi tanpa ancaman semegah Darth Vader. Pedih bro. Satu hal yang cukup mencolok adalah perubahan tone. Sutradara film pertama, Gina Prince Bythewood, digantikan oleh Victoria Mahoney. Gaya visualnya lebih redup, pacingnya nggak stabil, dan ada kesan kalau film ini dibuat dengan tekanan besar buat nyusul ketertinggalan selama 5 tahun jeda produksi. Dan lo pasti tahu, kalau proyek kreatif udah keburu dikejar-kejar waktu dan perubahan eksekutif di studio, hasil akhirnya jarang maksimal. Film ini juga ngenalin karakter-karakter baru yang sejujurnya berpotensi besar, tapi sayangnya pengembangannya tipis. Antagonis baru kurang menonjol. Mitologi tambahan menarik sih, tapi disampaikan buru-buru. Jadi, bukan masalah idenya yang jelek, tapi penyampaiannya yang bikin kita nggak punya waktu buat peduli. Buat yang lupa, film pertama punya skor 81% di Rotten Tomatoes. Itu bukan angka kecil. Artinya, film pertama berhasil deliver cerita, aksi, dan pengembangan karakter dengan cukup solid. Nah, bandingin dengan film kedua yang kayak kejar tayang tapi lupa kasih hati, rasanya kayak ngeliat band favorit lo rilis album baru yang musiknya cuma nanggung. The Old Guard 2 punya niat baik, tapi jalannya goyah. Ada akting keren, aksi yang kadang memikat, dan potensi cerita yang sebenarnya dalam. Tapi film ini keburu kehabisan napas karena narasi yang kurang matang, pacing yang berantakan, dan akhir yang gak memberikan rasa puas. Bukan film yang buruk total, tapi jauh dari kata memuaskan. Apalagi buat franchise yang digadang-gadang jadi waralaba besar. Gimana menurut lo? Lo termasuk yang menikmati film ini apa justru merasa dikecewakan? Atau malah belum nonton sama sekali dan lagi mikir, worth it gak sih? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Karena gue penasaran banget sama respon penonton Indonesia buat film kayak gini. Jangan lupa like kalau lo suka pembahasan jujur kayak gini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan ulasan film lainnya yang bakal terus tayang di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa, selera itu personal, tapi analisis harus tajam. So, what do we do about Quinn?